Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi, saya dari kelompok 3 dan saya bertugas sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hatifa, saya dari kelompok 3, tugas saya sebagai operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketut Aris Setiawan, saya dari kelompok 3, saya sebagai pemateri ingin mempresentasikan hasil PPT dan aplikasi perpustakaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indi, saya bertugas sebagai moderator dan teman saya Ketut Aris Setiawan bertugas sebagai pemateri. Adapun teman saya Nur Hatifa sebagai operator. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada Ketut Aris Setiawan untuk menjelaskan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketut Aris Setiawan, saya sebagai pemateri ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke inti pembahasan. Di sini ada tim kami. Nah, perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Perpustakaan berkembang pesat dan dinamis. Saat ini sistem manualnya dirasakan kurang memadai untuk penanganan beban kerja. Keadaan demikian menuntut penggunaan sistem informasi berbasis teknologi telekomunikasi yang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari di era globalisasi. Seperti sekarang ini, berbagai masalah ditemukan dalam sistem masih manual, misalnya penyimpanan data kepustakaan yang tidak struktur. Maka dari itu penulis memilih judul ini untuk diangkat dalam laporan akhir dikarenakan penulis ingin memperbaiki sistem kerja perpustakaan, khususnya Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja perpustakaan. Mahasiswa bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Aplikasi perpustakaan ini dibangun dengan menggunakan QR, Quick Response, kode Android Web Server dengan didukung oleh perangkat lunak seperti Java, Ellipse, Wix, Aditi, PHP, dan MySQL. Identifikasi masalah. Pustakawan kesulitan mengelola data koleksi buku, data transaksi peminjaman, data transaksi pengembalian, dan data anggota di perpustakaan. Siswa kesulitan mencari informasi buku yang tersedia di aplikasi perpustakaan. Pustakawan kesulitan melayani peminjaman dan pengembalian secara bersamaan. Perangkat lunak yang sudah berada di tangan user mengalami kesalahan error saat digunakan. Next, ruang lingkup. Teori, metode, dan evaluasi temu kembali. Balik informasi, information retrieval. Bagian ini meliputi temu kembali informasi. Transformasi informasi artinya informasi dapat berubah bentuk. Bentuk baru diwakili dalam berbagai bentuk yang lazim, dikenal dengan sebutan representasi informasi dan analisis informasi. Bibliometrika yaitu penerapan metode matematika informasi, komunikasi informasi, ilmu perpustakaan, dan statistika terhadap informasi terekam, umumnya terhadap majalah dan buku. Di dalam bibliometrika dibahas produktivitas pengarang berdasarkan karyanya yang telah diterbitkan, produktivitas majalah, teori konsistasi, analisis situasi pasangan bibliografis, dan teori grafik pada komunikasi formal. Dalam kaitannya dengan bibliometrika dikenal pula istilah science trimetris, artinya science of science merupakan bagian dari sosiologi ilmu pengetahuan, komunikasi ilmiah, dan transfer informasi dalam dunia pengetahuan. Kajian ini untuk membahas proses pencetusan, pengolahan, penyebaran, dan penggunaan informasi terutama di kalangan ilmuwan. Adapun kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya itu koleksi buku yang sangat sedikit, tidak dapat menikmati suasana perpustakaan, mengandalkan jaringan internet untuk mengakses. Kelebihannya itu efisiensi waktu, minimnya risiko yang terjadi pada buku, tidak menimbulkan biaya yang besar. Ini adalah kegiatan waktu pelaksanaan. Next, ke jadwal kegiatan. Pada 1 Maret 2023 pukul 13.54 sampai dengan pukul 3.30, yaitu pembuatan database Perpus dan pengetikan listing admin. Pada 2 Maret 2023 pukul 9.34 sampai dengan pukul 2.10, yaitu pengetikan listing mlogin, dashboard, login controller, dan user.
pada 6 Maret 2023 pukul 11.54, yaitu pengetikan listing, data PHP, transaksi, PHP. Pada 8 Maret 2023 pukul 8 pagi, pengetikan login view, home view, dashboard view, sidebar view, .php, header view, footer view, .php. Pada 9 Maret 2023 pukul 10.30, yaitu pengetikan listing, buku view, detail .php, edit view .php, tambah view .php. Pada 13 Maret 2023 pukul 11.51, yaitu pengetikan listing user view, tambah view PHP, edit view .php, dan detail PHP. Pada 15 Maret 2023 pukul 9 pagi, yaitu pengetikan listing rack view, card view, denda .php, com .php, pinjam view .php, tambah view .php, dan kembali PHP dan detail .php. Adapun kesimpulannya, yaitu sistem informasi perpustakaan berbasis web ini dalam pengembangannya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Proses pengembangan software menggunakan modal waterfall. Ini adalah pembahasan PPT kami. Selanjutnya kami melangkah ke aplikasi. Baiklah, ini adalah tampilan awal dari sebuah aplikasi. Untuk mengaksesnya kita harus login terlebih dahulu. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi tersebut. Pada aplikasi ini terdapat fitur dashboard, data pengguna, data buku, kategori, rak. Adapun fitur transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, dan fitur denda. Kita melangkah ke fitur yang pertama, yaitu fitur dashboard. Pada fitur dashboard terdapat menu anggota, jenis buku, pinjam, dan dikembalikan. Pada fitur data pengguna, di sini kita bisa menambah user. Jika kita sudah memasukkan atau menginput user, maka dia akan tersimpan di sini. Kita masuk ke data buku. Sama seperti sebelumnya, di sini ada fitur tambah buku untuk menambah buku ke dalam sebuah database. Lanjut ke fitur kategori. Dalam fitur kategori, di sini terdapat data kategori, tambah kategori. Jika kita ingin menambah kategori, contohnya seperti jika kita menambahnya, maka tambah kategori sukses. Ini otomatis tersimpan di dalam sebuah database. Masuk ke fitur rak. Sama seperti sebelumnya, di sini ada data rak buku. Jika kita ingin menambah rak buku, nah, di sini tambah rak buku sukses. Otomatis dia akan tersimpan di dalam sebuah database. Masuk ke fitur transaksi. Dalam fitur transaksi, di sini ada fitur tambah pinjam. Jika kita ingin meminjam buku, maka kita bisa menambahkan bukunya di dalam sini. Begitu juga dengan fitur pengembalian. Jika kita ingin mengembalikan buku, sebelumnya di peminjaman kita sudah mengakses atau menginput data buku yang sudah kami pinjam. Itu akan muncul di sini. Masuk ke fitur denda. Jika kita ingin menambahkan harga denda, kita bisa menambahkannya di sini. Dengan tambah harga denda, itu otomatis akan tersimpan di sini. Demikianlah aplikasi perpustakaan yang telah kami buat. Jika ada salah kata yang kami ucapkan, mohon maaf, dan saya tutup dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari peserta sekelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.